Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga pemirsa selalu dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan baik ya. Ya amin ya rabbal alamin ya. Sebenarnya saya mohon maaf ya, sangat mohon maaf sekali ya kepada saudara-saudara saya yang saat ini mungkin ya, sedang dalam kondisi yang mungkin sedang berjuang ya untuk mempertahankan hak-hak mereka ya. Jadi saudara kita yang ada di Rempang ya, di Pulauan Batam ya. Beberapa minggu yang lalu ya, meskipun sebenarnya sudah cukup lama ya, saya menyaksikan ya sebuah pemandangan yang sangat ironis ya. Bagaimana ya penduduk sebuah pulau yang diusir ya oleh negara ya, dengan alasan bahwa wilayah mereka sudah dijual ya kepada investor ya. Nah, kalau memang sudah dijual, tentunya kan berarti tidak perlu ada demonstrasi yang sampai timbul kerusuhan ya, sampai kemudian timbul onar ya, yang kita saksikan sebagaimana yang ditayangkan di TV ya atau di media sosial ya. Bagaimana kantor ya Badan Pengelola Batam sampai rusak ya, dilempar batu ya, kemudian dihadang oleh aparat ya, kemudian para pendemo ditangkap ya, dimasukkan ke dalam mobil, kemudian dibawa ya. Ya, dalam percakapan tersebut ya, sempat terlontar kata-kata bahwa para pendemo salah karena telah melempar batu ya. Nah, dengan alasan seperti itulah maka para pendemo ditangkap ya. Izinkanlah saya ingin menanggapi ya peristiwa penangkapan tersebut ya, dari sisi yang lebih seimbang ya. Ya, pertama adalah bahwa adalah sesuatu yang tidaklah tepat ya ketika sebuah aspirasi ya itu dilakukan menggunakan cara-cara yang tidak konstitusional ya. Kenapa ya? Karena memang dalam sebuah negara yang menerapkan sistem demokrasi ya bahwa aspirasi rakyat ya disuarakan ya, diwakilkan kepada anggota legislatif yang telah mereka pilih ya sebenarnya. Ya. Seharusnya seperti itu gitu ya. Cukuplah mereka menyuarakan ya aspirasi mereka ya kepada Dewan Perwakilan Rakyat ya daerah ya, sehingga mereka lah yang akan menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat mungkin ya, atau pemerintah daerah ya. Itu pertama ya. Tapi itu tidak dilakukan. Why? Kenapa gitu? Nah, terus yang kedua, kalau memang telah terjadi pelanggaran hukum ya, maka masyarakat bisa melaporkan kepada aparat ya, dalam hal ini pihak kepolisian ya. Selesai kan? Tinggal nanti diproses secara hukum ya, dibawa ke sidang pengadilan ya, kemudian diselesaikan secara legal formal gitu. Ya, jadi tidak perlu melakukan aksi kekerasan ya. Logikanya seperti itu, logikanya gitu ya. Tetapi kenapa mereka melakukan cara kekerasan ya? Dan ini tentunya ada sesuatu yang tersumbat. Pertama ya, mungkin bisa saja ya, dan mungkin ini juga dugaan kuat saya bahwa fungsi legislasi di daerah tersebut itu mandul gitu. Artinya bahwa lembaga legislasi yang harusnya mendengar aspirasi rakyat untuk disampaikan kepada pemerintah pusat ya tersumbat gitu, sehingga rakyat kemudian merasa bahwa tidak berguna ya menyuarakan aspirasi mereka ya
melalui lembaga legislatif ya. Itu pertama. Terus yang kedua ya, ketika mereka melakukan demonstrasi, melakukan kekerasan gitu ya, mungkin mereka merasa bahwa aparat yang seharusnya melindungi mereka, ya, mengayomi mereka, ya, tempat di mana mereka melaporkan ya apa yang mereka alami, ya, justru malah kemudian mengusir mereka gitu loh. Nah, terus mereka mau lapor kemana kan gitu kan? Nah, dari sinilah kemudian timbul semacam apa namanya, timbul semacam apa namanya, semacam apa namanya, kesulitan ya, dilema, maksud saya dilema itu. Di satu sisi mereka ingin melaporkan ya kezaliman ya yang telah mereka alami kepada aparat. Di sisi lain aparat datang kepada mereka ya untuk mengusir mereka gitu loh, gitu. Nah, maka dari itulah kemudian ketika masyarakat kemudian berdemonstrasi ya, kemudian menggunakan cara kekerasan, sebenarnya itu cara-cara yang salah gitu ya, tetapi tidak sepenuhnya salah gitu loh. Karena apa? Karena memang mereka tidak memiliki cara lain gitu loh ya, ya. Saya tidak mendukung cara-cara kekerasan, betul, tetapi saya bisa memahami gitu ya, ya, kenapa mereka melakukan itu gitu ya, karena memang mereka tidak punya akses gitu ya, ya solusi ya, untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi gitu. Nah, ya, maka dari itu ya, saya apa namanya, dari sisi yang lebih seimbang gitu ya, maka saya simpulkan bahwa ini adalah permasalahan sistemik gitu ya. Ya, artinya apa? Artinya bahwa apa yang dialami oleh masyarakat tadi ya, dan apa yang dilakukan oleh aparat, baik itu legislatif ya maupun dalam hal ini adalah eksekutif ya, melalui aparat-aparat yang ada di bawahnya ya, itu adalah terjadi secara sistematis ya, ya. Ya. Dan itu merupakan sebuah peristiwa yang mengikuti alur ya, yang terbentuk dalam sebuah sistem ya, kapitalisme gitu ya, di mana ya dalam sistem kapitalisme ya yang kuat ya akan memakan yang lemah ya, yang kuat akan mengalahkan yang lemah gitu ya. Jadi apa yang terjadi di Rempang yang menjadi saudara-saudara saya, saudara kita semua ya, itu adalah buah dari diterapkannya sistem kapitalisme ya. Oke. Jadi siapa yang menjadi korban? Semuanya gitu, baik rakyat yang ada di Rempang, aparat juga itu juga menjadi korban juga. Kenapa? Ya karena aparat saya yakin dia punya hati nurani gitu. Tapi karena mereka apa namanya harus mengikuti mekanisme dalam sistem kapitalisme ya, mereka tidak bisa menolak ya. Ya. Terlebih lagi gitu ya, masyarakat ya, jelas bahwa mereka membutuhkan keadilan, tapi tidak bisa mereka dapatkan ya, karena memang mekanisme dalam kapitalisme yang menang akan mengalahkan yang lemah gitu. Dan dalam hal ini negara ya, negara tunduk kepada mereka yang menang ya, pada mereka yang kuat ya, pada mereka yang mempunyai modal ya, mereka yang mempunyai kapital ya. Itulah ya sebuah fenomena yang pasti terjadi ya dalam sebuah sistem ya, negara yang menerapkan kapitalisme. Jadi solusinya adalah ya, buang sistem kapitalisme ya, dan beralih ke sistem yang lebih baik lagi ya, yaitu adalah sistem Islam ya. Oke, demikian ya komentar saya ya terkait dengan kasus yang di Rempang. Meskipun terlambat, saya mohon maaf kepada saudara-saudara semua, baik pihak saudara-saudara yang ada di warga masyarakat Rempang maupun kepada aparat semuanya gitu ya. Ya, saya mohon ya untuk merenung ya apa yang sudah terjadi ya, untuk kemudian kita bisa mengambil sebuah pelajaran ya, bahwa sistem kapitalisme itu adalah sistem yang tidak adil, yang mengorbankan kita semua dan
udah saatnya bahwa kita ganti semua kapitalisme ya, untuk kemudian beralih kepada sistem Islam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.